Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengenal dan merencanakan teknologi dan model pembelajaran online sehingga dosen atau fasilitator bisa memilih teknologi maupun model pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita mulai dengan mengenal model teknologi pembelajaran. Kalau kita lihat bahwa model teknologi pembelajaran menurut Kaladin 2008, ini terlihat bahwa Kaladin memisahkan pembelajaran itu dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk representasi, di mana ini adalah model komunikasi satu arah atau bentuk pembelajaran komunikasi satu arah. Kemudian yang kedua adalah kolaboratif atau pembelajaran dua arah. Untuk pembelajaran satu arah yang pertama adalah dengan berupa teks, gambar, atau grafik. Ini biasanya kita menyampaikan ke mahasiswa bahan-bahan dalam bentuk buku, e-book, atau infografik untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, untuk model satu arah ini adalah dengan mengirimkan bahan atau materi dalam bentuk suara atau rekaman suara atau voice and audio recorded. Dan yang ketiga dari representasi satu arah ini atau jalur satu arah ini adalah dengan mengirimkan atau menyampaikan bahan pembelajaran ke mahasiswa yang dalam bentuk audio dan video, animasi, multimedia, dan model-model lainnya yang sudah dalam bentuk audiovisual. Sedangkan yang komunikasi dua arah itu untuk yang pertama adalah dengan menggunakan email, chatting, SMS, ataupun dengan menggunakan WA. Kemudian untuk yang kedua, ini sudah mulai meningkat ke komunikasi dengan menggunakan suara, baik melalui telepon, audio call, ataupun menggunakan audio conference. Kemudian, bentuk yang ketiga dari kolaboratif ini adalah dengan video atau web conference. Biasanya menggunakan aplikasi Zoom dan semacamnya. Setelah mengetahui pembagian dan tingkatan teknologi pembelajaran, maka selanjutnya kita akan melihat model-model aktivitas pembelajaran. Model-model aktivitas pembelajaran ini ada 5. Yang pertama adalah provision of material, yaitu pemberian materi. Terus yang kedua adalah interaksi with material, atau bagaimana seseorang berinteraksi dengan materi atau bahan-bahan belajar. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar pembelajar. Misalnya interaksi antar mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah interaction with facilitator, atau interaksi antara mahasiswa dengan pengajar atau dengan dosen. Dan yang terakhir adalah interaction. Ini adalah interaksi dalam diri pembelajar sendiri. Dari 5 aktivitas belajar ini, maka kita akan lihat kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing aktivitas. Yang pertama tadi adalah provision of material atau pemberian materi. Pada bagian ini, aktivitas yang ada antara lain memberikan materi dalam berbagai bentuk teks, audio, video, ataupun multimedia. Yang kedua adalah interaksi dengan materi. Interaksi dengan materi mencakup membaca, memperhatikan,
menggarisbawahi, kemudian mencoba mengerjakan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan interaksi dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antar pembelajar. Ini biasanya bisa bersifat formal ataupun informal. Kemudian yang keempat adalah interaksi dengan fasilitator. Kegiatan-kegiatan ini antara lain menyampaikan materi, bertanya, memberi motivasi, umpan balik, bimbingan, modeling, dan berbagai macam interaksi antara student dengan lecturer atau siswa dengan atau mahasiswa dengan dosen. Kemudian yang terakhir adalah interaksi dalam diri pembelajar sendiri, seperti refleksi, mengkritisi, dan mengaitkan hal-hal yang dikuasai dengan hal-hal baru yang ada dalam materi pembelajaran. Selanjutnya, kalau kita perhatikan dan kaitkan antara teknologi pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran, maka kita akan melihat bahwa di teknologi pembelajaran yang representasional, dua aktivitas pembelajaran yang sangat terkait adalah provision of material atau pemberian materi dan interaction with material. Ini yang tadi yang representasional atau model teknologi pembelajaran satu arah. Sedangkan yang untuk kolaboratif itu adalah interaksi dengan fasilitator atau IF. Kemudian interaction between learner atau IL ini masuk dalam kolaboratif. Sedangkan interaction sendiri itu adalah bersifat mandiri pembelajar. Nah, tentu dalam memilih teknologi pembelajaran yang akan digunakan, seorang dosen ataupun di manajemen perguruan tinggi pertama-tama harus perlu melihat karakteristik mata kuliah. Karakteristik mata kuliah ini cocoknya menggunakan model yang mana. Kemudian, kesiapan dosen dan mahasiswa, dan yang ketiga adalah ketersediaan teknologi yang ada di kampus, dan yang keempat adalah faktor biaya. Contoh kasus ini kita bisa lihat pada salah satu kampus. Misalnya dengan kemampuan dosen, sebagian dosen sudah menguasai sosial media, tapi belum begitu menguasai LMS. LMS itu seperti virtual learning, Moodle, atau Google Classroom. Kemudian kemampuan lain, dosen mampu menggunakan search engine dan web browsing. Artinya sudah bisa mencari artikel, informasi ataupun bahan-bahan belajar baik melalui Google maupun melalui YouTube. Kemudian punya kemampuan internet dasar, copy paste, kemudian sharing atau mengirim. Kemudian di kampus belum memiliki pusat IT yang handal serta belum ada platform LMS tertentu, misalnya belum ada e-learning-nya. Maka kalau kita lihat dari aktivitas pembelajaran, yang pertama untuk aktivitas provision material atau penyampaian materi, maka dosen bisa meminta mahasiswa untuk membaca atau menonton video tertentu. Kalau membaca artikel, jadi tinggal disampaikan situsnya di mana, kemudian kalau YouTube linknya apa, kemudian slide share mungkin ada linknya, kemudian link-link ataupun alamat tadi itu di-share melalui WA Group. Kemudian berikutnya untuk aktivitas pembelajaran interaksi dengan materi, maka pembelajar atau mahasiswa ini akan membaca atau menonton video yang di-share oleh
dosen sebagai fasilitator atau membaca artikel yang disampaikan oleh dosen sebagai fasilitator. Kemudian di antara pembelajar sendiri itu akan melakukan diskusi informal melalui WA dengan temannya, bisa melalui Japri, ataupun diskusi formal melalui WA Group yang dibuat untuk suatu mata kuliah tertentu. Kemudian berikutnya adalah interaksi dengan fasilitator. Jadi mahasiswa bisa melakukan diskusi formal melalui WA Group dengan fasilitator dalam rentang waktu yang ditentukan oleh dosen misalnya. Kegiatan ini berjalan dalam model yang disebut sebagai asynchronous learning. Nah, sekarang kita lihat apa itu asynchronous learning. Asynchronous learning itu adalah model pembelajaran di mana dosen atau fasilitator menyiapkan materi sebelum dilaksanakan atau melaksanakan perkuliahan. Kemudian mahasiswa bebas memutuskan untuk apakah dia ingin membaca atau menonton video atau mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh dosen, bahan-bahan belajar yang tadi baik berupa link video, kemudian link artikel, atau bahan yang disampaikan lewat email ke mahasiswa, ataupun dari berbagai materi pembelajaran lain yang diarahkan oleh dosen. Jadi tentu sebelum dosen menyampaikan ke mahasiswa, maka dosen ini sudah membuat buku ringkasan pembelajaran. Buku ringkasan pembelajaran ini adalah bukunya ini tidak harus tebal, tetapi mungkin dia 1 lembar atau 2 lembar. Ini berisi link atau berisi daftar link atau berisi susunan materi yang diminta ke mahasiswa, yang disampaikan ke mahasiswa untuk dipelajari. Dan ini tidak harus diketik ulang, tetapi yang dilakukan adalah link apa yang harus dipelajari pertama, karena sekarang ini di dunia maya itu sudah tersedia banyak sekali bahan belajar. Jadi dosen sebagai fasilitator tinggal melihat bahan belajar yang mana yang harus dipelajari lebih dulu susunannya, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam suatu mata kuliah itu bisa diperoleh oleh mahasiswa atau dikuasai oleh mahasiswa. Selanjutnya kita lihat di contoh yang kedua, yaitu misalnya di salah satu kampus dengan kemampuan dosen sedikit lebih bagus lagi, sebagian besar menguasai sosial media, belum memiliki LMS atau platform e-learning yang tertentu, mampu menggunakan search engine dan web browsing, jadi sudah bisa mencari informasi melalui Google dan web browse lainnya. Kemudian kemampuan internet dasar tadi mampu menggunakan web conference. Nah, ini kemampuan dosen yang lain adalah apabila dosen sudah mampu menggunakan web conference atau webinar dengan Hangout atau Zoom, misalnya salah satu bentuk aplikasinya. Kemudian di kampus juga masih sama yang tadi, belum punya pusat IT yang handal dan belum memiliki LMS tertentu, maka kalau kita lihat untuk aktivitas pembelajaran PM dengan IM itu kurang lebih sama, yang meningkat itu adalah di bagian interaksi dengan fasilitator atau interaksi dengan dosen. Pada bagian ini, maka diskusi tidak lagi hanya melalui
WA Group, tetapi diskusi formal melalui webinar dengan melakukan hangout dengan menggunakan hangout atau Zoom yang tadi. Jadi pertemuannya sudah melalui tatap maya. Jadi pada contoh yang kedua ini, kegiatannya sudah berlangsung dalam model asynchronous learning dan synchronous learning. Nah, tadi kita sudah lihat yang dimaksud dengan asynchronous learning. Nah, sekarang kalau synchronous learning itu terjadinya real time. Artinya dosen dengan mahasiswa itu berkomunikasi di waktu yang sama, hanya dipisahkan oleh ruang. Jadi, diistilahkan bahwa mereka sama-sama berinteraksi, cuman berada di tempat yang berbeda. Ini interaksinya bisa melalui audio atau video conference, melalui online chat, melalui instant messaging, dan melalui live webcasting dan semacamnya. Jadi, setelah kita memahami teknologi pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran, maka yang ingin saya tekankan adalah bahwa dalam pembelajaran menggunakan media berteknologi, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita menggunakan model pembelajaran dengan berteknologi tinggi, tapi ternyata impact atau tercapainya tujuan pembelajaran itu menjadi rendah. Maka saya sarankan agar supaya kita bijaksana untuk menggunakan low tech high impact apabila memang kondisi yang ada saat ini itu belum memungkinkan untuk menggunakan high tech. Misalnya kemampuan mahasiswa atau kemampuan dosen itu belum sanggup untuk menggunakan pembelajaran menggunakan teknologi tinggi. Jadi kita menggunakan teknologi yang lebih sederhana tetapi impact-nya tinggi dan tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Kalau kita lihat bahwa selama ini yang kita pahami adalah content is the king. Tetapi pada pembelajaran teknologi belajar, maka menurut saya content is the queen. Kenapa? Karena interaksi pembelajaran itu menjadi hal yang paling penting digunakan atau yang paling penting diperhatikan, kemudian baru ke isi atau materi pembelajaran. Materi kita pada kesempatan ini, jika ini bermanfaat, silakan di-like, kemudian di-share ke teman-teman yang lain, agar supaya mereka juga bisa terpapar bagaimana mengenal teknologi pembelajaran dan memilih model pembelajaran berteknologi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.